warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prima Anissa. Nama saya Astika Rizky. Nama saya Dwi Angela Maharani. Nama saya Mirawati. Nama saya Muhammad Arun Arsyid. Kami akan menjelaskan materi tentang inverse, persamaan kuadrat, dan sistem persamaan linear 3 variabel. Jangan lupa like, komen, Share, Dan subscribe. Selamat menonton. Persamaan kuadrat. Jumlah, selisih, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jika alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka berlaku yang pertama, jumlah akar-akar persamaan kuadrat alfa ditambah beta sama dengan min b per a. Yang kedua, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat a dikali beta sama dengan c per a. Maka, untuk mencari persamaan baru kita menggunakan rumus x kuadrat dikurang alfa ditambah beta x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Untuk lebih memperdalam materi tentang persamaan kuadrat, kita akan masuk ke contoh soal. Persamaan kuadrat x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5x1 dan 5x2 adalah. Di sini langkah pertama yang kita cari yaitu nilai dari x1 ditambah x2 dan x1 dikali x2. x1 ditambah x2 memiliki rumus min b per a, sedangkan x1 dikali x2 memiliki rumus c per a. Langsung saja kita bisa masukin b-nya itu min x, a-nya itu x kuadrat, maka min 1 per 1 sama dengan 1. Lanjut kita cari untuk hasil dari x1 dikali x2. C-nya itu min 6, a-nya itu x kuadrat, maka min 6 dibagi 1 sama dengan min 6. Akarnya alfa sama dengan 5x1 dan akarnya beta sama dengan 5x2, maka di sini kita mencari dulu nilai dari alfa ditambah beta, yaitu 5x1 ditambah 5x2. 5-nya, karena ini penjumlahan, maka 5-nya ini kita keluarkan, 5 dikali x1 ditambah x2. Hasil dari penjumlahan dari x1 ditambah x2 tadi 1, maka 5 dikali 1 sama dengan 5. Lanjut, kita mencari nilai dari alfa dikali beta, sama dengan 5x1 dikali 5x2. 5 dikali 5 sama dengan 25, dikali x1 dikali x2. Hasil dari kali x1 dikali x2 yaitu min 6 yang sudah kita dapatkan tadi, maka 25 dikali min 6 yaitu min 150. Karena di sini kita mencari persamaan baru, kita menggunakan rumus x kuadrat dikurang alfa ditambah beta x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Maka langsung saja kita masukin x kuadrat dikurang alfa ditambah beta tadi kita dapat hasilnya 5, x-nya turun, dan alfa dikali beta tadi kita dapat hasilnya min 150 sama dengan 0. Maka x kuadrat dikurang 5x dikurang 150 sama dengan 0. Inilah jawaban dari hasil persamaan yang barunya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus tahu dulu apa itu persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan yang memiliki pangkat variabel tinggi 1 dan bukan merupakan hasil kali akar dari variabel, di mana seluruh variabel yang ada hanya dalam bentuk pangkat pertama dan bukan merupakan argumen dari fungsi-fungsi. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini, kita menggunakan 4 cara. Yang pertama itu ada eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga gabungan, dan yang keempat adalah determinan. Nah, untuk bentuk-bentuk sistem persamaan linear 3 variabel ini ada 3 nih. Yang pertama itu ada A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z itu menjadi D2.
A3X ditambah B3Y ditambah C3Z itu menjadi D3. Cara menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan. Langkah pertama, pilih bentuk variabel yang paling sederhana. Langkah kedua, eliminasi variabel pertama dengan memasang-masangkan dua persamaan dari ketiga persamaan sehingga diperoleh SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Langkah ketiga, dari SPLDV, eliminasi lagi sehingga diperoleh nilai dari salah satu variabel. Langkah keempat, dari nilai variabel yang telah ada, substitusikan ke persamaan sebelumnya untuk memperoleh nilai variabel yang lainnya. Langkah kelima, tentukan nilai variabel ketiga, yaitu berdasarkan nilai yang telah diperoleh. Untuk lebih memperdalam materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel, kita akan masuk ke contoh soal. Di City Mall ada bazar baju, celana, dan kaos. Pada bazar akan disediakan beberapa paket. Paket A terdiri dari 4 baju, 3 celana, dan 1 kaos. Paket B terdiri dari 2 baju, 4 celana, dan 3 kaos. Paket C terdiri dari 1 baju, 2 celana, dan 5 kaos. Harga paket A, paket B, dan paket C berturut-turut adalah Rp90.000, Rp95.000, dan Rp65.000. Jumlah harga untuk masing-masing baju, celana, dan kaos adalah... Nah, kita misalkan dulu. Kita misalkan baju itu X, celana itu Y, dan kaos itu Z. Maka dapatlah persamaan satunya 4X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 90.000. Untuk persamaan duanya kita dapat 2X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 95.000. Untuk persamaan 3 kita dapat X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 65.000. Lalu kita mensubstitusikan dua persamaan. Di sini kita mensubstitusikan persamaan 1 dan persamaan 3. Kita buat dulu persamaan satunya, 4X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 90.000. Lalu kita ambil persamaan 3-nya, X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 65.000. Lalu di sini kita akan menyamakan nilai X yang ada di depan. Nih, nilai X yang di depan ini harus kita samakan dulu. Maka dikali 1 dan dikali 4. Hasilnya adalah 4X dikali 1 sama dengan 4X, 3Y dikali 1 sama dengan 3Y, Z dikali 1 sama dengan Z, 90.000 dikali 1 sama dengan 90.000. Untuk yang persamaan 3-nya kita dapat X dikali 4 sama dengan 4X, 2Y dikali 4 sama dengan 8Y, 5Z dikali 4 sama dengan 20Z. 65.000 kita kali 4 sama dengan 260.000. Nah, di sini karena nilai 4X ini tadi sama-sama 4X, maka kita coret, lalu kita kurangkan. Kenapa di sini tandanya kurang? Di sini tandanya kurang kenapa? Karena tanda yang di depan 4X ini sama-sama bernilai positif. Karena dia sama-sama bernilai positif, maka kita kurang. 3Y kita kurang 8Y sama dengan min 5Y. Z kita kurang 20Z sama dengan 19Z. 90.000 kita kurang 260.000 sama dengan minus 170.000. Lanjut, kita substitusikan lagi dua persamaan. Di sini kita mensubstitusikan persamaan 2 dan persamaan 3. Kita tulis dulu persamaannya. 2X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 95.000. X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 65.000. Karena tadi sebelumnya kita telah menyamakan nilai X, maka di sini kita wajib menyamakan nilai X-nya juga. Maka dikali 1 dan dikali 2. Untuk hasilnya, 2X dikali 1 sama dengan 2X, 4Y dikali 1 sama dengan 4Y, 3Z dikali 1 sama dengan 3Z, 95.000 dikali 1 sama dengan 95.000. Untuk hasil yang kedua, X dikali 2 sama dengan 2X, 2Y dikali 2 sama dengan 4Y, 5Z dikali 2 sama dengan 10Z,
65.000 dikali 2 sama dengan 130.000. Nah, karena yang di depan ini sama, maka kita coret. Lalu kita kurang. Kenapa tandanya ini kurang? Karena 2X ini yang di depan sama-sama bernilai positif. Makanya kita menggunakan tanda kurang. Untuk hasilnya, 2X ini kita coret karena habis. 4Y dikurang 4Y itu juga habis. 3Z dikurang 10Z itu min 7Z. 95.000 dikurang 130.000 itu min 35.000. Maka min 35.000 dibagi min 7 itu hasilnya 5.000. Maka dapatlah nilai Z-nya itu 5.000. Kemudian kita ambil persamaan 4 untuk menentukan nilai Y. Min 5Y dikurang 19Z sama dengan min 170.000. Maka kita substitusikan nilai Z yang kita dapat tadi ke persamaan 4. Min 5Y dikurang 19 dikali Z. Nah, tadi terdapat nilai Z ini 5.000, kita masukkan sama dengan min 170.000. Min 5Y dikurang 19 dikali 5.000 ini 95.000 sama dengan min 170.000. Lalu 95.000 ini kita pindah ruaskan ke kanan, maka tandanya ini berubah menjadi positif. Dari yang negatif, karena kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif. Min 5Y dikurang min 170.000 ditambah 95.000. Maka min 5Y sama dengan min 75.000. Lalu min 75.000 kita bagi dengan min 5Y, maka hasilnya itu 15.000. Dapatlah nilai Y itu 15.000. Untuk menentukan nilai X, kita boleh pilih persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Di sini kami mengambil persamaan 3. X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 65.000. X ditambah 2 dikali Y. Tadi kita dapat nilai Y ini 15.000, kita masukkan ke sini. Ditambah 5 dikali Z, tadi kita dapat nilai Z itu 5.000, kita masukkan sama dengan 65.000. X ditambah 2 dikali 15 itu 30.000, 5 dikali 5 itu 25.000, sama dengan 65.000. Nah, 30.000 ini ditambah 25.000 ini hasilnya 55.000. Kan ini tandanya positif. Kita pindah ruaskan hasilnya ini ke kanan menjadi negatif. Maka X sama dengan 65.000 dikurang 55.000. Maka dapatlah nilai X itu 10.000. Jadi jumlah harga untuk masing-masing baju, celana, dan kaos adalah, nah tadi kita dapat harga untuk per baju itu 10.000, harga untuk per celana itu 15.000, dan harga untuk per kaos itu adalah 5.000. Maka inilah jumlah harga masing-masing untuk baju, celana, dan kaos. Inverse. Apa itu inverse? Inverse artinya kebalikan, dan ini memang sesuai dengan pengertian dari inverse fungsi yang juga dikenal sebagai fungsi kebalikan. Terdapat 3 tahap untuk menentukan fungsi inverse. Yang pertama, ubah bentuk Y fx menjadi bentuk fy. Yang kedua, tuliskan X sebagai f inverse Y sehingga f inverse Y menjadi fy. Yang ketiga, ganti variabel Y dengan X sehingga didapatkan rumus fungsi inverse f inverse X. Untuk lebih memperdalam materi tentang inverse, kita akan masuk ke contoh soal. Inverse dari fungsi fx sama dengan x kurang 5 per 2x kurang 7, x tidak sama dengan 7 per 2 adalah, karena inverse ini memiliki arti kebalikan, maka fx kita ubah menjadi y. Maka y sama dengan x kurang 5 per 2x kurang 7. Selanjutnya kita kali silang menjadi y dikali 2x kurang 7 sama dengan x kurang 5. Selanjutnya kita kali ke dalam, y dikali 2x sama dengan 2xy, y dikali min 7 sama dengan min 7y. X kurang 5 kita turunkan. 2xy.
X-nya kita pindah ruaskan ke kiri menjadi min X dengan bertujuan untuk memudahkan dalam pemfaktoran. Lalu, min 5 ditambah 7Y. Min 7Y pindah ruas ke kanan menjadi plus 7Y. X-nya kita keluarkan menjadi X, 2Y kurang 1 sama dengan min 5 ditambah 7Y. K, X sama dengan min 5 ditambah 7Y per 2Y kurang 1. Maka dapatlah F inverse X-nya sama dengan min 5 tambah 7X per 2X kurang 1. Inilah hasil dari F inverse. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.